Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today for the first Selamat time, datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini, untuk pertama kalinya, kita kedatangan Dr. Patrick Ringenberg, seorang dosen di EPFL di Lausanne, setara dengan MIT di Swiss, di mana ia mengajar dan meneliti tentang Iran. Patrick, selamat datang. Terima kasih. Halo. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Saya ingin berbicara dengan Anda, karena Anda pernah menulis dan menyatakan bahwa Anda cukup tidak senang dengan cara Iran digambarkan, termasuk di Eropa, di media. Anda telah meneliti Iran selama waktu yang sangat lama, dan sekarang kita berada di bulan kedua perang AS Israel melawan Iran. Saya ingin mendengar pandangan Anda tentang apa yang sedang terjadi saat ini, dilihat dari kejauhan di Swiss. Looking at this from distant Switzerland. Well, actually, there's much to say. Sebenarnya, ada banyak hal yang bisa dikatakan. Menurut saya, pertama-tama, memulai perang ini adalah kesalahan besar. Karena secara pribadi, saya tidak pernah berpikir Iran akan diserang. Ketika Anda memahami apa itu Iran, sejarahnya, budayanya, keahlian, dan kekuatan militernya, Anda akan menyadari bahwa tidak. Anda tidak bisa memenangkan perang melawan Iran. Saya telah mengunjungi Iran, bahkan tinggal di sana sebagian waktu setiap tahun, selama sekitar 5 tahun, sejak tahun 2000, dan lebih tepatnya sejak 2002. Sungguh, setiap tahun selalu ada beberapa artikel tentang rencana operasi militer terhadap Iran. Operasi khusus, pengeboman, atau sabotase nuklir. It was never a question of a grand invasion, but during Itu tidak pernah menjadi pertanyaan tentang invasi besar-besaran. Namun, selama bertahun-tahun, ada rencana untuk menyerang Iran. Saya tidak pernah menganggapnya benar-benar serius, dalam arti bahwa, sekali lagi, mengingat apa yang kita ketahui tentang Iran, sama sekali mustahil untuk mencapai tujuan apapun di sana. Sejarah sangatlah kreatif. Kita sedang menyaksikan persis penyelarasan keadaan yang menciptakan ilusi bahwa Iran lemah, bisa diserang, bisa ditaklukkan. Namun kini kita dapat melihat bahwa analisis, dan saya bukan satu-satunya yang mengatakan ini, analisis yang memprediksi, bahkan beberapa bulan yang lalu, bahwa hal itu akan berubah menjadi rawa yang sunyi dan jebakan bagi AS, sedang terjadi tepat di depan mata kita. Dan mengenai pandangan tentang Iran, ya, pertama kali saya berada di Iran adalah pada tahun 2000. Dan satu kejutan besar bagi saya adalah menemukan sebuah negara yang sama sekali berbeda dari citra atau gambaran yang mungkin kita miliki di Barat. Benar-benar sangat berbeda. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Iran adalah negara yang sempurna, bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi negara itu benar-benar berbeda dari semacam pandangan klise yang didasarkan pada orientalisme tentang negara fundamentalis dan teokratis dengan semacam budaya silang. Tidak, sebenarnya. Pertama-tama, itu adalah negara yang sangat besar dengan sejarah panjang serta sosiologi yang sangat beragam dan kompleks. Dan kehidupan di Iran benar-benar berbeda dari apa yang bisa kita bayangkan dan dari apa yang saya di Eropa pada umumnya. Bisa kan ba amensdids perhang di contoh? Can you give us a few examples? Like how is it different? Yung pabadanya, berdiri ng streets ba mitasan duri style and then imduthing. Prikan sa ara berhestir at zero pat chon the Examples. Yeah, from the West, you have the impression. Ya, kamu tahu, dari Barat, kamu mendapat kesan bahwa itu adalah kediktatoran total, kediktatoran religius. Tapi ketika kamu hidup bersama orang Iran, kamu menyadari bahwa mereka bebas bergerak, bebas berkumpul, mereka punya kehidupan sendiri. Gagasan bahwa itu adalah pemerintahan yang mengendalikan segalanya, dan bahwa semuanya bersifat religius, itu sama sekali tidak benar. Sekarang kamu harus memahami bahwa Iran sekali lagi adalah negara yang sangat kompleks. Ada perbedaan yang tajam, misalnya antara Teheran Utara dengan budayanya yang kosmopolitan, sangat kebarat-baratan, bahkan terpengaruh Amerika, dan wilayah seperti Sistan Balochistan yang sangat tradisional, hampir seperti planet lain. Dan antara kota besar dan desa, antara utara, selatan, timur, dan barat, ada banyak sekali keragaman. Kamu tidak bisa begitu saja mereduksi Iran menjadi beberapa orang kebarat-baratan di beberapa kota besar. Westernized in some big cities. So
Jadi masalah dengan pandangan kita tentang Iran adalah bahwa pandangan itu sebagian besar dibentuk oleh diaspora di Barat, yang tentu saja bersifat liberal dan terbaratkan, dan kadang memiliki semacam pandangan neo-orientalis terhadap negaranya sendiri. Mereka mengenal Iran hanya secara terbatas. Maksud saya, mereka tidak pergi ke tempat-tempat di luar kota besar, atau tidak bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya merupakan mayoritas, mereka yang lebih tradisional atau religius. Dan kita memiliki gagasan bahwa pemerintah Iran sepenuhnya terlepas dari mayoritas rakyatnya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Namun poin utamanya, menurut saya, adalah bahwa kita harus mengakui, atau kita ingin mengakui, bahwa, ya, Iran itu kompleks, dengan sejarah yang panjang dan sebagainya. We like to acknowledge that, yeah, Iran is complex, a long history, etc. But in fact, we always want. Namun sebenarnya, kita seringkali ingin melihat rezim mullah dan agama di mana-mana. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan Islam Iran, atau cara orang Iran mempraktikkan Islam, sangat berbeda dari apa yang kita lihat di negara-negara Muslim lainnya. Misalnya, Islam di Iran adalah Syiah, jadi berbeda dari Islam Sunni. Dan bukan hanya Syiah, karena ada tradisi panjang puisi mistik Persia di Iran yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Puisi adalah sesuatu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan melalui puisi itu, banyak pemikiran mistik, tasawuf, yang juga berpadu dengan Islam Syiah di Iran. Mixed with the Shia Islam in Iran. And there's, I know some religious people. Dan ada, kau tahu, aku mengenal beberapa orang religius, dan aku juga mengenal banyak yang tidak mempraktikkan Islam, tetapi sangat tertarik pada pemikiran mistik. Jadi ada beragam cara berpikir dan posisi spiritual yang luar biasa, menurutku. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Islam ideologis atau Islam negara yang kita di Barat anggap menentukan segalanya. Tidak, bukan begitu. Tapi untuk menyadari hal itu, kau benar-benar harus berada di Iran. Dan satu hal yang mencolok, ketika aku mendengar para analis, para komentator, mereka benar-benar terputus dari realitas di lapangan di Iran, menurutku. Mereka melihat Iran melalui teleskop, dari jarak yang sangat jauh. Mereka membaca laporan, membaca buku, tapi mereka sama sekali tidak bisa membayangkan seperti apa kehidupan sebenarnya di dalam Iran. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu Paskalotas Substack, tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kembali ke video. Ini adalah hal yang sangat khas Barat, bukan? Memproyeksikan pandangan kita tentang seperti apa masyarakat lain dan bertindak berdasarkan kesan kita terhadap mereka. Alih-alih benar-benar, ya, bukan seolah-olah kita tidak belajar. Bukan seolah-olah Anda bukan seorang dosen di lembaga yang sangat penting, sebuah universitas di Swiss. Tapi hal itu tidak meresap, bukan? Juga ke dalam wacana publik. Tapi izinkan saya bertanya satu hal, karena saya mengalami kejutan ini sekitar 2 bulan lalu, tepat sebelum perang dimulai. Kebetulan saya makan malam dengan 2 teman asal Iran, sepasang suami istri dari utara, dari Tabriz, wilayah Azeri, dan mereka membawakan saya sebotol anggur yang indah dari sebenarnya Azerbaijan, bukan Iran, tapi kamu tahu etnisnya sama kan? Lalu dia berkata, lihat anggur seperti ini juga kami buat di rumah, di sekitar Tabriz. Dan saya berkata, oh wow, saya terkejut karena bukankah itu negara Islam? Apakah kalian boleh membuat anggur? Dan dia menatap saya dan berkata, lihat Pascal, anggur di Iran jauh lebih tua daripada agama kami yang relatif muda. Dan saya pun berkata, oh ya benar, ada hal-hal lain yang sebenarnya mendefinisikan Iran selain agama. Dan tentu saja, 1.500 tahun Islam bukanlah satu-satunya hal yang menentukan ketika berbicara tentang Iran. Apakah itu benar? 1,500 years of Islam are not all defining when it comes to Iran. Is that big so? Yeah, exactly. And concerning wine, it's very interesting because Ya, benar sekali. Dan mengenai anggur, ini sangat menarik karena tradisi minum anggur sudah ada sejak zaman kuno di Iran. Ketika Islam datang, tradisi itu tidak hilang. Tentu saja, sebagian besar orang berhenti minum anggur, tetapi di kalangan bangsawan, dalam lingkaran mistik tertentu,
dan di kalangan sastra, mereka tetap melakukannya. Dan hingga kini, hal itu masih terjadi. Dan kamu tahu, mungkin teman-teman Muslim saya di Iran akan memaafkan saya karena mengatakan ini, tetapi sebagai orang Swiss, saya justru mulai minum alkohol di Iran karena saya menghadiri pesta di mana semua orang minum sesuatu, vodka, anggur, dan saya satu-satunya orang Eropa yang tidak minum. Jadi rasanya agak aneh bagi saya. Sedikit demi sedikit, dengan sangat bertanggung jawab, saya harus katakan saya mulai minum. Tapi tidak semua keluarga seperti itu. I started to drink, but not all the families like that. I mean, I also know many people who don't. Maksud saya juga mengenal banyak sekali orang yang tidak minum atau yang benar-benar menjalankan praktik keagamaan. Jadi, kamu bisa menemukan segalanya di Iran. Dan keberagaman inilah yang sebenarnya tidak benar-benar dipahami dari perspektif Barat. Sekali lagi, ketika kamu hanya membaca buku atau artikel tentang Iran, itu tidak cukup untuk memberimu gambaran tentang kehidupan organik di negara itu. Dan ya, anggur ada di mana-mana. Orang membuat anggur sendiri tidak selalu berhasil, mungkin soal selera, tetapi alkohol sebagian besar datang dari Irak. Ada juga beberapa whisky, dan saya mengenal orang-orang yang memiliki koleksi whisky yang luar biasa. Tentu saja, semua itu bersifat bawah tanah, tersembunyi, pribadi. Namun kamu akan menyadari bahwa di Iran, dalam ranah pribadi, hampir segalanya mungkin terjadi. Dan menurut temanku, yang seorang antropolog, dia bilang bahwa bahkan pembuatan anggur pun masih mungkin dilakukan, tidak terlalu tersembunyi. Tapi aku tidak tahu seberapa benar hal itu. Namun, hanya dengan menyadari bahwa anggur Shiraz yang sangat terkenal itu sebenarnya dinamai dari kota Shiraz di Iran, tepat seperti itu, sudah merupakan sebuah pencerahan. Rasanya seperti, oke, kehidupan jauh lebih beragam daripada yang kita kira. Tapi kamu tadi bilang di awal bahwa kamu tidak berpikir Amerika Serikat dan Israel bisa sebodoh itu untuk melakukan hal ini. Karena semua faktor menunjukkan bahwa operasi militer tidak akan berhasil. Faktor-faktor apa yang kamu pikirkan yang membuatmu percaya bahwa mereka sebenarnya tidak akan benar-benar melanjutkan gertakan senjata ini? Nah, kalau kita lihat strategi Iran, mereka punya strategi ganda, militer dan ekonomi. Mereka memanfaatkan posisi geografis sentral mereka untuk merugikan ekonomi dunia, serta merugikan negara-negara tetangga yang membantu Amerika membombardir Iran. Dan Iran tidak terlalu jauh dari Israel, yang penting dalam konteks rudal balistik. Saya berada di Teheran selama perang 12 hari. Mereka membombardir Teheran siang dan malam, tetapi pada akhirnya, orang-orang Iran masih menembakkan rudal ke arah Israel. Akhirnya, Israel meminta gencatan senjata. Jadi semua spekulasi tentang jumlah rudal yang dimiliki Iran mungkin bukan hal yang utama, karena jelas Iran memiliki infrastruktur militer di seluruh negeri yang memungkinkannya untuk melakukan serangan balasan selama berbulan-bulan. Dan karena mereka benar-benar merupakan jantung Timur Tengah, mereka dapat memengaruhi ekonomi regional dan ekonomi dunia. Semua data dan faktor ini sudah sangat dikenal, karena penutupan Selat Hormuz telah dibahas selama bertahun-tahun. Jika Iran diserang, mereka dapat membalas di Selat Hormuz. Jadi ini bukan hal baru. Dan ketika semua faktor ini dikumpulkan, kesimpulan jelas. Tidak mungkin benar-benar menyerang Iran tanpa kerugian besar dan tanpa tujuan yang jelas untuk dicapai. Dan sekali lagi, ketika melihat Iran, jelas bahwa Iran terlalu besar untuk tumbang, terlalu besar untuk gagal. Dan hal ini tidak bisa, benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Dan kami berpikir, ya, di media kamu bisa membaca bahwa, ya, mungkin kita bisa menggulingkan pemerintah, atau kita bisa menaklukkan Iran, karena mereka memiliki pandangan yang delusional tentang negara itu. Mereka menganggap Iran lemah, penduduknya terbelakang, semacam suku eksotis, jadi cukup bunuh pemimpinnya dan semuanya akan runtuh. Sama sekali tidak. Ketika kamu mengenal Iran sedikit saja, bahkan sebagai turis selama 2 atau 3 minggu, kamu bisa memahami luasnya negara itu, kekuatan mental rakyatnya, dan nasionalismenya. Dan tanpa harus menjadi ahli militer, saya tahu bahwa tentara Iran cukup kuat dan memiliki berbagai bidang keahlian
yang sudah ada sejak Perang Iran-Irak pada 1990-an. From Iran-Iraq war in the 1980s, and even it's rooted in Dan meskipun begitu, hal ini berakar pada tradisi militer yang sangat tua. Jadi ketika Anda melihat semua faktor ini, Anda akan berkata tidak, ini hanya ide yang bodoh. Dan jika ide bodoh ini pernah menjadi kenyataan, menjadi perang, itu karena sebagian besar analis hidup dalam gelembung. Mereka tidak menganalisis Iran sebagaimana adanya. Mereka hanya menciptakan gambaran proyeksi tentang Iran yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Namun kenyataan selalu memberikan perlawanan. Jadi sekali lagi, saya pikir Iran adalah studi kasus yang sangat menarik bagi saya. Bagaimana Anda membangun visi atau representasi tentang sebuah negara yang hampir tidak ada hubungannya dengan berbagai realitasnya. Ini adalah sesuatu yang mendasar. Karena jika Anda memiliki pemahaman yang salah tentang sesuatu, tentu setiap inisiatif yang Anda ambil akan gagal. Of course, every initiative you take will fail. In another talk I once called this the Dalam pembicaraan lain, saya pernah menyebut ini sebagai pendekatan Don Quixote ala Barat. Membayangkan bahwa sesuatu di depanmu adalah raksasa, lalu menyerbunya. Namun, bahkan jika kamu melihat raksasa itu dengan sangat jelas, jika ternyata itu hanya kincir angin, maka kamu punya masalah dan akan melukai dirimu sendiri. Dan saya pikir ini adalah contoh lain di mana Amerika Serikat sedang memerangi sesuatu yang berbeda dari apa yang bahkan analisis mereka sendiri katakan. No matter how tua kritisnya, So I think that's the criticism, right? Yeah, and I think Ya, dan saya pikir masalahnya adalah Donald Trump tidak memahami wilayah tersebut. Mungkin dia hidup dalam gelembung, dan informasi yang dia terima berasal dari lingkaran dalamnya, yang pada dasarnya bekerja untuk Israel. Saya juga terkejut melihat betapa Israel tidak memahami bahwa mereka sebenarnya tidak bisa memenangkan perang melawan Iran. Masalahnya adalah Amerika Serikat telah terjebak dengan tentara Amerika memainkan peran sebagai tentara bayaran untuk negara lain, Israel, tanpa tujuan, rencana, atau jalan keluar yang jelas. Dan sekarang kita melihat bahwa tidak mungkin menaklukkan sebuah negara yang sudah ada sejak zaman kuno, dengan kekuatan budaya, militer, dan nasional yang selalu kita remehkan di Barat. we always underestimated in the West, and because we think that Iran is complex. Dan karena kita berpikir bahwa Iran itu kompleks, bahwa ada perbedaan antara pemerintah dan rakyat, yang memang benar sampai batas tertentu, kita berasumsi bahwa semuanya seperti rumah kartu, dan itu tidak apa-apa. Tidak, sekali lagi, itu adalah bias orientalis. Tapi saya terkejut bahwa Amerika Serikat, dengan begitu banyak profesor, anggota fakultas, dan universitas yang mempelajari Iran atau Israel, negara-negara di kawasan itu masih tidak bisa memahami hal tersebut. Jadi sekali lagi, ini adalah masalah pengetahuan. Bagaimana mungkin orang-orang yang kompeten untuk memahami suatu negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan? Saya pikir ini adalah pelajaran besar bagi setiap tingkat pengambilan keputusan dan setiap tingkat pendekatan akademis terhadap suatu negara. Karena jelas ada kegagalan di setiap tingkat. Because obviously there is a failure at every level. you're in Switzerland, like how did it Kamu sedang berada di Swiss. Bagaimana keadaannya di sana? Maksud saya, dari segi perhatian media, karena kamu adalah seorang pakar Iran dan berasal dari wilayah berbahasa Prancis, apakah media berbahasa Prancis di Swiss menghubungimu untuk wawancara guna memahami apa yang sedang terjadi? Dan kamu tahu, pemerintah Swiss yang cukup mengejutkan bagi saya, kejutan yang positif ternyata cukup kritis. Kementerian Luar Negerinya bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak membenarkan, bahwa mereka menganggap tindakan Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran itu buruk. Mereka bahkan menulis cuitan seperti itu, yang membuat saya terkejut. Biasanya mereka tidak seberani itu. Tapi bagaimana pengalamanmu sebagai pakar Iran di dunia barat di Swiss sekarang ketika perang ini menimpa Iran? Apakah kamu mendapat banyak perhatian? Was wrought upon Iran. Did you get a lot of attention? No, not at all. Not at all. I can understand very Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya bisa memahami dengan cara yang sangat proaktif bahwa media,
tidak hanya di Swiss, tetapi juga di Prancis misalnya, mengundang para ahli atau analis yang memiliki pandangan yang sangat kuat, bahkan ideologis, tentang Iran. Atau mereka adalah orang-orang dari diaspora, atau jelas merupakan penentang Republik Islam. Jadi idenya benar-benar untuk menciptakan citra negatif dan suram tentang Iran. Kadang-kadang, saya merasa mereka sejalan dengan propaganda perang. Akan menjadi studi yang menarik untuk dilakukan setelah perang, menganalisis berbagai cara media membicarakan konflik tersebut. Medias talked about the conflict. So someone like me who knows Seseorang seperti saya yang mengenal Iran, yang telah tinggal di sana selama sebagian tahun selama bertahun-tahun, yang memahami masyarakat dan dinamika politiknya. Mereka tidak tertarik pada orang seperti saya, karena saya akan memberikan gambaran yang jauh lebih bernuansa dan kompleks tentang negara itu. Jadi tidak, saya tidak pernah diundang. Orang-orang yang diundang biasanya berasal dari diaspora, yang kurang lebih terputus dari negara tersebut, atau para analis yang, sekali lagi, memiliki pandangan yang sangat terarah tentang Iran. Dan tahu kan, ketika mereka langsung mulai berbicara tentang rezim Iran, rezim Islam, perubahan rezim, kita tahu mereka beroperasi dalam paradigma yang sangat spesifik. You know that they are in a very precise paradigm, and I mean, it's not even. Maksud saya, tidak mungkin untuk melawan argumen besar semacam ini, karena mereka memiliki kerangka berpikir tertentu dan memasukkan seluruh Iran ke dalam kerangka itu. Dan hal itu lebih bersifat ideologis daripada apapun. Jadi setelah itu, Anda menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan, tidak mungkin ini lebih kompleks dari itu. Anda harus menjelaskan sejarah Iran, Anda harus mengembangkannya sedikit. Dan tentu saja, media, mereka tidak punya waktu, dan terkadang mereka tidak mau. Karena ini sesuatu yang, Anda tahu, saya sudah punya pengalaman dengan konstruksi citra Iran ini sejak, awal tahun 2000-an, bahkan sebelumnya. Tapi sejak tahun 2000, saya benar-benar melakukan penelitian langsung di lapangan. Dan yang sangat mengejutkan bagi saya adalah sekitar tahun 2015-2014, karena mereka telah menandatangani JCPOA pada tahun 2015. Dan sebelum itu, Aricat Reistimotes toward Emiran, dari JCPOA in 2015. And seringkali Iran digambarkan sebagai semacam negara fasis Islam dengan citra yang berkaitan dengan senjata nuklir. Tentu saja, Iran dianggap sebagai ancaman. Mereka ingin memiliki bom, dan setelah itu mereka bisa mengebom Israel atau negara lain. Namun ketika mereka menandatangani JCPOA, tiba-tiba, hampir dalam semalam, segalanya berubah di media. Tiba-tiba, di sampul majalah, muncul gambar perempuan muda cantik mengenakan kerudung, dengan judul seperti Iran telah kembali, sebuah peradaban besar, dan sebagainya. Dan ketika Donald Trump keluar dari JCPOA, kita kembali lagi pada gambar jamur nuklir, simbol nuklir, dan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Saat itu saya benar-benar memahami betapa mudahnya membangun atau memenjarakan sebuah negara dalam citra negatif. Dan ketika ada kepentingan ekonomi, ketika ada peluang untuk berbisnis atau melakukan kesalahan, tiba-tiba citra ini bisa berubah total, sekali lagi, dalam semalam. Lalu, alih-alih membicarakan para mullah, bom nuklir, atau teokrasi Islam, yang muncul adalah perempuan cantik dan berbagai potensi ekonomi Iran. Jadi ini adalah permainan media. Namun saat ini, masalahnya adalah bahwa sebagian besar media, saya tidak berpura-pura melihat semuanya. Tetapi sebagian besar media arus utama, baik di Swiss maupun di Prancis, hanya mengikuti semacam propaganda perang, skenario terburuk. Atau setidaknya mereka hanya mengulang apa yang telah kita dengar selama puluhan tahun tentang rezim mullah, penindasan agama, dan sebagainya. It is quite fascinating, isn't it? Cukup menarik, bukan? Karena kita berdua orang Swiss. Maksud saya tidak akan mengira bahwa Swiss memiliki pers yang diarahkan seolah-olah dikendalikan secara terpusat dengan pedoman yang diturunkan dari atas. Sama sekali tidak. Ini adalah negara yang cukup bebas dan liberal, di mana pers dapat menulis hampir apapun yang mereka inginkan. Namun karena satu dan lain hal, gelembung epistemik yang kita ciptakan di negara-negara barat membuat berbagai media melaporkan dengan cara yang sama dan mengulang frasa-frasa tertentu.
rezim digunakan untuk Iran. Mullah juga sering muncul. Bisakah kamu jelaskan itu kepada saya, omong-omong? Saya tidak pernah mengerti mengapa disebut rezim mullah. Karena maksud saya tahu tentang Ayatollah. Saya tahu tentang struktur pemerintahan. Termasuk se IRI tepe bol mfon. Mullah. Pak kamu jelaskan itu ke saya. Branches of government, but the mullah. Can you explain that to me? Mullah it's a cleric, a Shia cleric. Ya, seorang mullah adalah seorang ulama Syiah. Ia adalah seseorang yang mempelajari tradisi Islam, hukum, jurisprudensi, dan filsafat selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, lalu menerima semacam sertifikat kompetensi. Ayatollah adalah salah satu pangkat tertinggi, tetapi ada juga gelar alim. Mullah adalah sebutan umum untuk seorang ulama. Kamu harus memahami bahwa para mullah adalah tulang punggung komunitas Syiah, dan bukan hanya pada masa kini. Hal ini sudah berlaku selama berabad-abad. Karena Islam Syiah, jika kita mengingat sedikit sejarah, adalah cabang yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Saat itu terjadi perdebatan di antara kaum Muslim tentang siapa yang akan memimpin komunitas Muslim yang masih muda setelah wafatnya Nabi. The head of the young Muslim community, and for the Shia, there was only one person. Bagi kaum Syiah, hanya ada satu orang yang bisa menjadi pewaris sejati Nabi, yaitu Ali, yang menikahi putri Muhammad, Fatimah. Namun mayoritas umat Muslim tidak setuju. Mereka memilih Abu Bakar, yang menjadi khalifah pertama dari 4 khalifah. Maka kaum Syiah berpendapat bahwa Ali adalah pewaris spiritual sejati Nabi. Bagi kaum Syiah, Ali bukanlah khalifah keempat dari 4 khalifah. Ia adalah imam pertama. Ali dan Fatimah memiliki 2 putra, Hasan dan Husain. Husain gugur sebagai syahid di Karbala pada tahun 690. Setelah itu, dari ayah ke anak terdapat 12 imam, setidaknya bagi kaum Syiah di Iran. Imam ke-12 hilang secara misterius pada abad ke-10 dan difespingtas ke zaman. He's supposed to come back in the end of times. It's one of the very important. Ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dari metafisika sejarah, dari eskatologi Syiah 12 imam. Jadi, setelah imam ke-12 menghilang, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan, karena tidak ada lagi bimbingan. Sedikit demi sedikit, para ulama yang kita sebut mullah menjadi semakin penting, karena dalam ketiadaan seorang imam agung, merekalah yang bertanggung jawab menafsirkan warisan Islam, Al-Quran, hadis, dan semua tradisi para imam. Selama berabad-abad, mereka menjadi landasan komunitas Syiah. Yang berubah pada abad ke-16 adalah bahwa Iran menjadi Syiah. Ia menjadi sebuah kerajaan Syiah. Dan sejak masa itu, ada sebuah kekuatan dunia yang benar-benar terhubung, kadang bahkan menyatu dengan suatu hierarki. Sometimes intertwined with a hierarchy of Mereka yang bertanggung jawab menafsirkan tradisi Syiah, tradisi Islam, dan modernitas Republik Islam. Ya, kita memiliki prinsip bimbingan keagamaan yang tertanam dalam sistem Republik. Namun pertama-tama, penting untuk dikatakan bahwa tidak semua anggota pemerintahan adalah mullah. Sama sekali tidak. Maksud saya, memang ada mullah di berbagai lembaga, itu sudah pasti. Tetapi pada dasarnya, proses politik dan keputusan politik dibuat oleh orang-orang sekuler. Dan halnya adalah bahwa kehadiran agama dalam negara, sekali lagi, merupakan sesuatu yang sangat tua. Ini bukan hal baru. Ini adalah bagian dari budaya, bagian dari nasionalisme Iran itu sendiri. Even part of the nationalism of Iran. So saying that it's a mullah regime. Jadi, menyebutnya sebagai rezim mullah sebenarnya tidak menggambarkan kompleksitas negara Iran. Negara itu bukan hanya negara bangsa seperti yang kita kenal, yang kurang lebih berasal dari model Eropa abad ke-19. Iran adalah sebuah republik, negara religius, dan juga negara yang merupakan pewaris kekaisaran. Karena kekaisaran universal pertama yang sesungguhnya adalah kekaisaran Achaemenid pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sejak masa itu, orang Iran sudah terbiasa memerintah dan mengelola kekaisaran atau kerajaan. Jadi ada juga unsur tradisi kekaisaran ini dalam Republik Islam Iran masa kini. Menyebutnya semata-mata sebagai rezim mullah tidak masuk akal. Itu hanyalah cara memproyeksikan prasangka sekuler, anti-agama, atau anti-Islam terhadap Iran. Prejudice.
It just shows that the people who use that phrase or this Itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan ungkapan itu atau dua kata tersebut sebenarnya tidak memahami bagaimana Iran berfungsi sebagai entitas politik. Tapi bisa kamu ceritakan kebagian keagamaannya? Kita tahu ada orang Yahudi yang tinggal di Iran. Kita tahu ada denominasi agama lain di Iran. Bagaimana hal itu berjalan? Dan mungkin teman saya sangat menentang gagasan tentang etnisitas. Tetapi kelompok-kelompok berbeda yang bersama-sama membentuk bangsa Iran, orang Iran masa kini, bagaimana campuran itu berfungsi? Karena tampaknya salah satu kesalahpahaman di Barat adalah bahwa begitu kamu menjatuhkan beberapa bom, minoritas yang katanya tertindas akan bangkit dan menggulingkan rezim. Lalu mereka akan membangun utopia Barat baru di Teheran. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan mendanuk urusan mereka sendiri. Semua orang ingin bebas dari belenggu penindahan pusat. Well, you have Nah, ada beberapa kelompok minoritas agama di Iran. Beberapa di antaranya sudah sangat lama ada di sana. Ya, ada orang Yahudi. Tidak banyak, saya kira kurang dari 10.000 orang di Iran saat ini, meskipun saya tidak tahu angka pastinya. Ada juga berbagai bentuk kekristenan. Orang Armenia, yang merupakan komunitas Kristen terbesar, dan orang Nestorian, atau yang kita sebut Assyria. Ada juga penganut Zoroastrianisme. Zoroastrianisme adalah agama yang dianut orang Iran sebelum Islam, dan dengan datangnya Islam, banyak penganut Zoroastrianisme yang berpindah agama atau pindah ke negara lain seperti India. Namun bahkan hingga hari ini, meskipun jumlahnya sangat kecil, masih ada penganut Zoroastrianisme. Jadi komunitas-komunitas ini sepenuhnya terintegrasi dalam negara. Dan karena ini adalah sebuah republik Islam, ironi yang muncul, sebuah ironi Islam, adalah bahwa komunitas non-Muslim yang diakui oleh Islam dapat hidup tanpa masalah di dalam masyarakat Muslim. Mereka tidak boleh menyebarkan keyakinan mereka atau mencoba mengonversi orang lain, tetapi mereka bebas menjalankan ritual mereka. Mereka memiliki kuil, gereja, atau sinagoga mereka sendiri. Mereka mengikuti adat mereka sendiri mengonsumsi alkohol. Misalnya mewut sistenroth, uwastem, menan brand mikuwastin. Dan juga, duza menuj revolusi Islam tekan terekam jiwabad poinis non-Muslim ini. A certain pressure on these non-Muslim communities, but nowadays. Namun saat ini Anda dapat menemukan dan bertenut Zoroaster atau Kristen, orang Kristen yang merasa bahwa mereka adalah orang Iran, sama seperti orang Iran Muslim. Mereka juga nasionalis, dan mereka merasa bahwa ketika AS atau Israel menyerang Iran, yang diserang adalah negara mereka sendiri, bukan pemerintah yang ingin mereka jauhi. Sama sekali tidak. Dan komunitas non-Muslim ini sudah sangat tua. Maksud saya, ada penganut Zoroaster yang telah tinggal di Iran selama ribuan tahun, secara harfiah. Begitu juga dengan orang Yahudi. Sayangnya, setelah revolusi Islam, banyak orang Yahudi yang bermigrasi ke Israel. Namun orang Armenia ada di sini selama berabad-abad. But Armenians, they are here for centuries. And so they are really part of the country, of the culture. Jadi, mereka benar-benar merupakan bagian dari negara, bagian dari budaya negara itu. Dan ada banyak persahabatan antara orang Armenia dan Yahudi. Begitu juga antara orang Kristen dan Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan agama sebenarnya tidak terlalu dibicarakan. Karena pada titik tertentu, budaya sehari-hari tidak berkaitan langsung dengan agama. Itu adalah cara hidup, makanan, kehidupan sosial, semua hal semacam itu, yang mungkin tentu saja memiliki dimensi keagamaan. Tetapi tidak, ini... Kamu tahu, ketika berbicara dengan orang-orang, kamu menyadari bahwa mereka merasa sebagai orang Iran. Karena meskipun mereka bukan Muslim, mereka merasa bahwa sejarah negara itu juga merupakan sejarah mereka. They feel that their history of Iran is also their history. What is your assessment about the political situation inside? Apa penilaian Anda terhadap situasi politik di kalangan elit kekuasaan di Teheran? Teman dan kolega saya, Heinz Gärtner, seorang profesor emeritus di Universitas Wina, beberapa tahun lalu terus-menerus menekankan kepada saya
bahwa ada perbedaan pendapat yang serius tentang bagaimana menjalankan kebijakan luar negeri. Salah satu contoh yang ia kemukakan adalah bahwa setiap kali Kementerian Luar Negeri Iran hampir mencapai keberhasilan dalam diplomasi dengan Barat, yang sering terjadi adalah Kementerian Kehakiman, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang jauh lebih keras, akan mengeksekusi para aktivis hak asasi manusia. Hal itu kemudian memicu badai pemberitaan keras di Eropa dan Amerika Serikat, yang pada akhirnya menggagalkan sebagian upaya diplomatik Kementerian Luar Negeri. Jadi, apakah Anda memiliki pengamatan tentang berbagai faksi dan tipe orang yang berbeda di Iran? Anti-Nethafis, dan polisiudu seharusnya seperti keberako keluarga Metsnemuan, Jemaat Enyamiskon the Prime. How the country should run its foreign policy with the future that you can share with us. Yes, first of all, yes, there are huge divisions among the Ya, pertama-tama, ada perpecahan besar dalam struktur kekuasaan di Iran. Maksud saya, hal ini sudah banyak dipelajari dan bukanlah sesuatu yang misterius. Akar masalahnya kembali ke revolusi Islam, karena revolusi itu menciptakan perpecahan antara, meskipun ini agak disederhanakan, tapi mari kita katakan begini, antara para revolusioner yang benar-benar ingin menjalankan kebijakan anti-imperialis dan anti-barat, yang kita sebut sebagai kelompok garis keras, dan pihak lain yang lebih pragmatis, lebih realistis, yang berpikir bahwa, baiklah memang ada revolusi, tetapi setelah beberapa tahun, kita harus kembali ke hubungan diplomatik yang normal. Jadi kita harus menormalkan hubungan kita dengan negara-negara Eropa atau dengan Barat. our relations with European countries of the West, and that's how you can find this. Dan begitulah cara Anda dapat menemukan posisi politik ini, apakah itu reformis, pragmatis, atau realis, apapun sebutannya. Jadi ada dua posisi yang benar-benar kuat, dan tentu saja di tengah-tengahnya ada segala kemungkinan. Maksud saya, ada orang-orang yang, dan ini juga bagian dari kompleksitas politik di Iran. Anda mungkin memiliki seorang konservatif, seseorang yang Anda anggap garis keras, tetapi cukup sadar untuk menyadari bahwa mereka harus bersikap realistis tentang hubungan internasional. Dan Anda juga memiliki beberapa reformis yang, karena alasan tertentu, sangat ketat dalam hal normalisasi dengan Barat. Jadi ada berbagai macam penafsiran terhadap beberapa hal mendasar dalam politik Iran. Saat ini, yang mengubah segalanya adalah perang. So nowadays, what changes everything is the war, because during the Iran-Iraq war, Karena selama perang Iran-Irak, prioritas utama adalah membela negara, tanah air, dan menyingkirkan perpecahan politik. Pertama, kita membela negara, lalu kita berbicara tentang politik. Saat ini, menurut saya, kurang lebih sama. Perpecahan, ketegangan antara berbagai faksi, dan kadang-kadang pertentangan yang sangat keras tetap ada, tetapi prioritasnya adalah bersatu melawan agresi. Setelah perang, tentu saja semua perpecahan dan persoalan ini akan muncul kembali, karena akan kembali terlihat perbedaan tajam antara mereka yang benar-benar ingin beralih sepenuhnya ke timur, dengan Tiongkok dan Rusia, dan mereka yang tidak ingin beririsan Barat, atau hanya dengan keterlibatan yang terbatas. very limited impact, and some realistic maybe. Dan beberapa analis yang realistis, mungkin lebih realistis, akan mengatakan tidak, kita harus menemukan cara untuk menormalkan hubungan dengan semua negara di dunia, termasuk negara-negara Barat. Jadi untuk saat ini, saya pikir perpecahan dan oposisi internal di dalam pemerintahan hanya diam karena, sekali lagi, kita sedang dalam keadaan darurat. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah mengakhiri perang dengan syarat terbaik yang mungkin. Setelah itu, tentu akan ada perdebatan sengit di dalam struktur kekuasaan. Orang-orang akan berkata, baik, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Namun semuanya akan bergantung pada bagaimana perang itu berakhir dan apa yang akan diperoleh Iran dari sebuah kesepakatan. Tapi ya, bagaimanapun juga, kita harus berpikir bahwa di balik gagasan, mungkin konsep, bahwa ada semacam keseragaman cara berpikir di dalam Republik Islam, karena semua orang diwajibkan menerima sistem tersebut. Sebenarnya ada perpecahan yang sangat kuat dan perdebatan yang sengit. Setiap kali saya terlibat dalam diskusi politik, dan saya sering melakukannya di Iran, maksud saya sulit dibayangkan. Mereka membicarakan hal-hal ini dengan cara yang sangat terbuka.
Tidak ada hal yang dianggap tabu. Mereka tahu bahwa negara ini terbelah secara politik. Jadi semuanya akan gantung pada akhir perang, pada kebijakan pemimpin tertinggi yang baru, pada kekuatan politik yang muncul setelah perang. Dan tentu saja ada banyak sekali faktor yang belum kita ketahui. And of course, there are many parameters we don't know now. Haruskah kita memahami peran pemimpin tertinggi, Ayatollah Khamenei? Ayatollah Khamenei yang baru sekarang, yang sebelumnya adalah ayahnya. Apakah kita harus melihat peran itu lebih seperti pemimpin tertinggi di katakanlah Korea Utara, di mana kita membayangkan seorang diktator yang memerintah dengan tangan besi? Ataukah kita harus memahaminya lebih sebagai semacam penyeimbang utama, seseorang yang hinasimmerkan di al-terwage faksi dan pemimpin bagi kuo politik? Maksud saya kita tahu ada banyak faksi. Jadi apa peran praktisnya dalam sistem tersebut? But the practical role within the system. Well, the supreme leader have many functions. Nah, pemimpin tertinggi memiliki banyak fungsi. Gagasannya adalah untuk menghadirkan bimbingan keagamaan di puncak negara. Karena hal itu, sekali lagi, merupakan tradisi Syiah yang sangat tua. Meskipun sistem Republik Islam itu sendiri sangat modern, bahkan modernis. Tujuannya adalah agar ada bimbingan keagamaan, sehingga negara mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam politik dan masyarakatnya. Nah, itu teorinya. Namun dalam praktiknya, hal ini jauh lebih kompleks. Apa yang kita lihat ketika mengamati politik, terkadang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Lebih merupakan bentuk realisme politik atau tradisi kekaisaran, atau sekadar politik yang akan dijalankan oleh negara bangsa manapun. Dan bukan berarti ketika seorang ulama, pemimpin tertinggi, mengatakan sesuatu atau menyarankan untuk melakukan ini atau itu, maka hal tersebut pasti memiliki dasar keagamaan. This or that it's religious in its basis. Sometimes what he says is just Terkadang apa yang dia katakan hanyalah hal-hal politik, dalam arti yang sangat dasar dari istilah tersebut. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama dalam kehidupan sehari-hari di kota-kota. Pemimpin tertinggi, seperti yang Anda katakan, berada di puncak negara. Dia semacam memainkan peran sebagai penyeimbang kekuasaan di antara berbagai faksi. Dia adalah simbol persatuan. Dia bertanggung jawab secara moral atas orientasi Islam, atau setidaknya penampilan negara tersebut. Dan dia mewakili apa yang bisa kita sebut sebagai negara dalam bayangan. Maksud saya, kesadaran bahwa secara mendasar Iran, memiliki dimensi republik, tetapi akar sejarahnya pada saat yang sama adalah rasa keagamaan dan rasa kekaisaran. Karena semua kekaisaran Iran memang demikian. And because all the empires of Iran were sangat terhubung secara mendalam dengan dimensi yang sakral. Hal ini sekali lagi kembali ke masa kuno. Jadi, negara dalam bayangan, dalam konteks Iran, adalah kesadaran bahwa agama merupakan salah satu poros identitas fundamental negara, dan bahwa ada juga poros kekaisaran yang benar-benar berakar dalam sejarah. Negara dalam bayangan pada dasarnya adalah hal itu, dan pemimpin tertinggi juga mewakili bentuk negara dalam bayangan semacam ini. Jadi, ia memiliki fungsi yang benar-benar beragam. Sekarang, apa yang akan dilakukan Mostafa Khamenei? Saya tidak tahu, karena sebelum perang, ketika saya berdiskusi politik dengan orang-orang di Iran yang memahami sistem dari dalam, fungsi pemimpin tertinggi itu sendiri sedang dipertanyakan. Apakah kita akan mempertahankannya? Apakah kita mengubahnya menjadi sesuatu yang kurang politis dan lebih katakanlah religius atau moral? Atau apakah kita mentransformasikan disiplin fungsional ini menjadi sesuatu yang tampak seperti dewan dengan beberapa orang, bukan hanya satu orang di puncak? Jadi, ada perdebatan semacam itu. Itu hanya perdebatan, tetapi hal itu menunjukkan bahwa pemilihan Mostafa Khamenei dilakukan dalam konteks yang sangat spesifik, konteks perang, keadaan darurat. Dan karena ia dekat dengan ayahnya, seorang ulama, ia memahami jurisprudensi Islam pada tingkat kompetensi yang memadai. Ia tentu saja telah dididik oleh ayahnya dalam studi politik. Jadi jelas bahwa mereka ingin menciptakan semacam kesinambungan dalam kesetiaan dan doktrin, agar persatuan negara tetap terjaga dalam situasi yang sedang dihadapi.
But after the war, no one knows because of course most of Namun setelah perang, tidak ada yang tahu. Karena tentu saja, Mustafa Khamenei berasal dari generasi yang berbeda. Dan dia sangat menyadari bahwa negara telah berubah selama 4 dekade. Bahwa kebijakan ayahnya tentu tidak akan sama dengan kebijakannya sendiri, meskipun mungkin mengikuti jejak ayahnya. Jadi, saat ini ada jauh lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun satu hal jelas, terlepas dari perpecahan dan oposisi internal yang sangat kuat di dalam sistem Iran, sistem itu tetap kokoh semevritau, stigma mamidis saling berhabasan simpan dalam kerangka republik, dan Tories Riket Bahatu, memvespu ancama terhadap semua. Against a common threat against the country. I find it's fascinating, okay, on the one hand, certainly... Saya merasa ini sangat menarik. Di satu sisi, tentu ada kapasitas administratif yang sudah ada, setidaknya selama 2.600 tahun untuk mengelola dan mempertahankan sistem semacam itu. Di sisi lain, saya merasa sangat menarik bahwa Anda menggambarkan perannya pada dasarnya sebagai kepala dari negara dalam bayangan. Saya baru saja berdiskusi dengan Aaron Good, yang juga mengatakan bahwa di Amerika Serikat, naif jika berpikir bahwa sistem politik hanya terdiri dari Senat, Gedung Putih, dan sebagainya. Tentu saja, realitas politik di AS berjalan seiring dengan semua kekuatan yang tidak secara langsung menjadi bagian dari tatanan konstitusional, tetapi tetap merupakan bagian penting dari cara sistem politik Amerika berfungsi. Jadi jika Anda menggambarkan Ayatollah hanya sebagai kepala yang terlihat dari bagian lain negara, saya rasa itu cukup berharga untuk dipikirkan, untuk memahami bagaimana struktur politik bekerja. Tapi mungkin, Anda tahu, kita punya sekitar 5 menit lagi, dan saya ingin bertanya, adakah sesuatu yang belum saya tanyakan, atau sesuatu yang ada di pikiran Anda yang menurut Anda penting, yang bisa ditambahkan ke diskusi yang sudah kita lakukan, agar orang bisa lebih memahami sesuatu yang menurut Anda penting tentang Iran atau tentang perang yang sedang berlangsung sekarang? About Iran or about the war that's now unfolding? Ya, kamu tahu, ada banyak hal yang bisa dikatakan. Tapi mungkin saya ingin menekankan bahwa, sekali lagi, cara Iran digambarkan di media Eropa benar-benar sangat menyesatkan. Dan sekali lagi, bukan karena Iran adalah semacam negara yang sempurna, tempat yang penuh harmoni atau surga. Tidak, sama sekali tidak. Dan kamu tahu, sebagai seorang peneliti, saya... as a researcher, tujuan saya, sasaran saya, adalah memiliki pandangan yang paling lengkap, akurat, relevan, dan bisa saya katakan netral terhadap berbagai realitas yang kadang saling bertentangan dari sebuah negara. Namun apa yang saya dengar, apa yang saya baca di media, selalu mengandung semacam bias dalam penafsiran yang ingin membuat Anda melihat sesuatu dengan cara tertentu. Dan tentu saja, saya cukup mengenal diaspora di Barat. Dan mereka memiliki perjalanan hidup masing-masing. Ada yang merupakan imigran ekonomi, ada pula yang merupakan penentang Republik Islam. Secara alami, mereka mencari pelindungan di Barat, di AS, di Eropa. Dan tentu saja mereka memiliki wacana oposi yang sepenuhnya dapat dimengerti. Saya tidak perlu menghakimi hal itu. I don't have to judge anything. Simply, I have to say again that sederhananya, saya harus mengatakan lagi bahwa itu hanyalah satu suara, tetapi ada banyak sekali suara lain di Iran. Dan sebagai sejarawan, sebagai antropolog, saya tidak bisa hanya memperhitungkan satu suara dan berkata, baiklah, Iran adalah itu, melalui kerangka atau lensa kehidupan diaspora. Sekali lagi, masalahnya adalah kurangnya pemahaman, dan secara sederhana, kurangnya kontak dengan Iran sebagaimana adanya. Iran yang hidup. Yang menarik bagi saya adalah banyak orang yang berdebat tentang Iran di televisi dan media, berbicara tentang Iran tanpa Iran. Seolah-olah maksud saya, mereka memutuskan baiklah, di Iran baru nanti, diaspora akan melakukan ini atau itu. Saya bisa memahami bahwa orang-orang ini memiliki gagasan, dan mereka berpikir bahwa ketika mereka bisa kembali ke Iran, mereka akan menyingkirkan pemerintah dan menciptakan semacam pemerintahan sekuler dan liberal di sana. Liberal type of government in Iran. Why not? But it's just theory.
And what about Kenapa the tidak? more than 90 Tapi itu million hanya teori. people living in Iran? Lalu bagaimana dengan lebih dari 90 juta orang yang tinggal di Iran? Almost Apa yang half, mereka pikirkan? because they just Apa yang mereka think ketahui that, tentang mereka? Iranians, Hampir tidak ada, should karena be mereka hanya more berasumsi open, bahwa orang Iran more seharusnya stable, berpikir seperti mereka, way. dengan cara yang liberal, sekuler, dan barat. Many, Tentu saja ada orang seperti itu di Iran. Ada banyak yang sangat kritis terhadap Republik Islam. Tapi sekali lagi, diaspora dan para analis yang kita dengar dan baca di barat sama sekali terputus dari mayoritas orang Iran yang berpikir sebaliknya. Dan inilah sebabnya Iran yang mereka bicarakan bukanlah Iran yang nyata. Itu adalah Iran yang diproyeksikan, ideal, teoretis, dan orientalis. Tapi itu bukan Iran yang, menurut saya, bisa ditemukan oleh siapapun yang berkunjung ke Iran. Bahkan jika hanya selama 10 hari. Even 10 days, 2 weeks could discover. Then let's hope that we're as soon as Maka mari possible- kita berharap as soon as bahwa possible, secepatnya people kita get bisa to go pergi and dan tour berwisata ke Iran, Iran and then, dan mendorong semua encourage orang untuk everybody pergi to dan go and melihatnya see it for sendiri. yourself, Karena because, kamu benar sekali. you're absolutely right. Maksudku, I mean, the kind of jenis stereotypes stereotip yang kita di barat gunakan itu sangat berlebihan. Sementara kita berpikir bahwa kita adalah bagian yang tercerahkan dari peradaban manusia. Bukan. Bagaimanapun, kita harus akhiri sampai di sini. Bagi semua orang yang tertarik dengan karyamu, Patrick, Patrickrickenberg.com. Rickenberg.com. Yeah, that's it. patrickringan.com. And I was Ya, itu dia. Patrickrickenberg.com. Saya juga beberapa artikel yang diterbitkan di Demias.edu. Dan ya, itu edu, and yeah, that's it. Dan kamu bilangmu sudah menerbitkan sekitar 10 buku sendiri, kan? Yeah. Yeah, itu melingkit. Sebrais with 6 manual. So yeah, and yeah. If you want to read Jika Anda ingin membaca sesuatu dari seorang peneliti yang sangat rendah hati, yang sudah berhenti menghitung jumlah bukunya, carilah karya Patrick Rickenberg. Saya akan mencoba menambahkan beberapa tautan di kotak deskripsi di bawah ini. Patrick, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you so much for your time today. Remais Baryang.